Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah masih berkenan mempertemukan kita di tempat ini. Dan barangkali malam ini adalah Jumat terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karenanya sebelum saya memulai kajian terakhir ini, saya meminta maaf kepada jamaah sekalian. Barangkali selama ini, setelah pengajian ini, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada ungkapan yang tidak baik, yang menyakiti hati, barangkali saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan tentang at-tadarruj fi tahrim zina. Bahwasanya ada beberapa dalil yang menurut sebagian ulama pengharaman zina itu mutadarrijan, ya, tidak langsung diharamkan, tapi mutadarrijan seperti pada pengharaman khamr. Tadarruj itu artinya pelarangan tidak langsung haram, tapi mutadarrij, step by step. Walaupun kemudian dibantah oleh ulama yang lain bahwasanya ayat-ayat tersebut bukan berkaitan dengan zina secara langsung. Yara katsirun minal fuqaha'i anna taqrir uqubati zina kanat mutadarrijan kama hadatsa fi tahrimil khamr. Jadi sebagian ulama menganggap bahwasanya qoror, ketetapan tentang hukuman zina itu tadarruj seperti pada pengharaman khamr. Fakanat uqubatu zina fi awalil amr al-idha bit-tawbikh wa ta'nif. Jadi pada awalnya hukuman perzinaan itu adalah dengan al-idha, ya, dengan apa? Memukul atau at-taubih, ya, dicemooh sama masyarakat. Jadi belum ada cambuk, belum ada rajam. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala walladzani ya'tiyanaha minkum adhuhuma fa in ta wa aslaha fa'ridu anhuma. Orang-orang melarang moral, ini adalah seksual, penyimpangan seksual, fa'adhuhuma, maka siksalah dia, hukumlah dia, fa in taba, kalau dia itu bertaubat, wa aslaha, dan keduanya itu mau berbuat baik, fa'aridu anhuma, jangan diteruskan, ya. Thumma tadarrajal hukmu min dzalika ila al-habzi fil buyut. Jadi kalau tadi hukumannya itu pada awalnya adalah dicemooh masyarakat, kemudian ada hukuman yang lebih berat lagi, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Bagi perempuan-perempuan yang berbuat fahisha, berbuat keji, berbuat zina, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, maka tolong tunjukkan 4 saksi di antara kalian. Jadi ada enggak saksinya 4 yang semuanya mengatakan bahwasanya wanita ini telah melakukan perbuatan keji? Fa in syahidu, kalau saksi-saksi itu bersaksi bahwasanya betul wanita itu melakukan perbuatan asusila,
fa'amsikuhunna fil buyuti, maka kekanglah dia di dalam rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai ajal menjemput mereka. Jadi dipenjara di dalam rumah, kok oleh metu-metu sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau kita tunggu Allah itu akan mempunyai jalan yang lain atau hukuman yang lain. Ya. Nah, tsumma istaqarra al-amr ja'alallahu salam. Ini ditetapkan Subhanahu wa taala, dan Allah membuat aturan bagi para pelaku zina, faja'ala uqubataz zina al-bikr mi'atu jaldah. Kemudian Allah membuat hukum bahwasanya pezina yang masih single, dalam hal ini belum pernah menikah, mi'atu jaldah, 100 cambukan. Wa rajamat thayyib hatta yamut, pelaku perzinaan kalau dia itu bersuami atau beristri, atau pernah bersuami dan pernah beristri, maka dirajam hatta yamut. Itu sudah tegas Allah. Ya. Nah, ini yang dianggap oleh sebagian ulama tadarruj. Wa kana hadha tadrij liyartaqi bil mujtama. Kenapa kok perlu tadarruj itu? Agar masyarakat itu siap. Ya. Sama dengan pengharaman khamr. Masyarakat jahiliyah saat itu kebiasa minum khamr itu. Kalau kemudian langsung moro-moro wis gak oleh. Nah, itu kan nanti secara psikis itu nggak pas, ya. Maka harus ada pelan-pelan, ayat step by step, yang ketika sudah siap masyarakat itu diharamkan secara mutlak. Wa kana hadha tajrid liyartaqa bil mujtama' wa ya'khudh bihi fi rifqin wa hawadatin ila al-'ifafi wat-tuhur. Jadi supaya masyarakat itu siap, supaya masyarakat itu terjaga. Terjaga apanya? Terjaga kehormatannya, terjaga kesuciannya. Ini sekarang masyarakat kita, naudzubillahi min dzalik, ya. Perzinaan itu di mana-mana. Ada memang kompleks yang digunakan untuk itu. Seakan-akan sudah disediakan oleh pemerintah. Nek arepe ngono nok kono lho. Ada yang tidak digunakan secara jelas seperti itu, tapi banyak yang menggunakan, misalnya hotel-hotel, wisma-wisma, ya. Bahkan di kampung-kampung pun sudah banyak kejadian seperti itu. Wa hatta la yashukku 'ala an-nasi hadzal intiqal fala yakunu 'alaihim fid dini haraj. Kalau prosesnya itu pelan-pelan, enggak boleh kayak misalnya pengharaman khamr, ya, jangan dekat-dekat sholat. Kalau kamu itu dalam keadaan tidak sadar atau mabuk, mereka bertanya kepadamu tentang khamr, jawaban khamr itu yo ono manfaate, ya, tapi yo ono mafsadadae, dan madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu kan tadarruj. Ketika sudah siap, haram mutlak. Ya. Juga seperti ini. Pada masalah zina pun seperti itu. Wasdadalu lihadza bihadithi Ubadah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ulama yang mengatakan bahwasanya di dalam pengharaman zina itu ada ayat-ayat tadarruj berdasarkan hadis juga dari hadisnya Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khudhu anni, berhukumlah dengan hukum yang saya putuskan. Qad ja'alallahu lahunna sabila, bahwasanya Allah telah menjadikan suatu hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan. Al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sana.
pemuda dengan pemudi, ya, gadis dengan jejaka, kalau melakukan itu hukumannya jaldu mi'ah wa nafyu sana. 100 kali cambukan dan diusir atau diasingkan selama 1 tahun. Kalau bahasa kita mungkin di penjara. Kalau diusir Pak, engko janjian. SMS-an. Engko tanteni yo balik papan. Ketemu nok kono engko tambah. Tanteni nok Makassar. Ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya adalah di penjara selama setahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'ah warrajm. Sedangkan kalau pelaku zina itu sudah pernah menikah, tidak perawan lagi, tidak jejaka lagi, maka jaldu mi'ah warrajm, dicambuk 100 kali dan dirajam. Ya, dicambuk dan dirajam. Atau dirajam dulu baru dicambuk. Ya. Lalu dirajam sih lawes mati, mari ngono dicambuki gak kerasa. Dirajamnya kok langsung mati. Mari ngono mari mati terus cambuki ya gak kerasa ya. Masih kepuan apa 200 lah gak kerasa ya. Nah, jadi dalam hadisnya Muslim dan Abu Dawud serta Tirmidzi ini ya, jadi orang pezina yang muhsan itu dicambuk 100 kali dan dirajam. Wa nara anna zahir anna ayatai an-nisa al-mutaqaddimataini tatahaddatsani an hukm as-sihaqi wal liwat. Nah ini. Jadi tidak semua ulama berpendapat bahwasanya hukum perzinaan itu tadarruj atau step by step. 2 ayat di dalam Nisa tersebut itu tidak berbicara tentang perzinahan. Yang pertama itu berbicara tentang laki melakukan homoseks, ya, atau liwat, bahasa agamanya liwat, karena perbuatan itu dulu banyak dilakukan oleh kaumnya Nabi Lot. Jadi kalau ada 2 orang laki-laki yang melakukan liwat, ya, maka hukumannya adalah fa'adhuhuma, sakiti dia, cemooh dia, atau di masyarakat itu dikucilkan oleh masyarakat. Ayat yang kedua adalah wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Dipahami oleh sebagian ulama yang lain bahwasanya ayat itu adalah untuk wanita-wanita yang melakukan penyimpangan seksual. Dalam hal ini adalah wanita hubungan dengan wanita, atau yang biasa disebut dengan lesbian. Nah, homoseks itu sudah ada beberapa negara yang membuat aturan membolehkan. Lesbian juga sudah ada beberapa negara yang membuat aturan tentang diperbolehkan. Na'udzubillah. Kalau sampai Indonesia membolehkan, ya dikelut aja. Kenapa? Itu adalah penyimpangan. Menyimpang dari fitrah penciptaan manusia. Allah itu menciptakan laki-laki itu dengan wanita itu saling tertarik, bukan laki-laki tertarik dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Ya. Tapi ada negara yang mensahkan undang-undang itu. Ada di bagian negara Amerika, ada di Eropa itu, kalau alam Swiss atau mana itu juga membolehkan. Ya. Italia masih berantem dengan keuskupan Italia. Wa nara anna dhahir anna ayatai an-nisa al-mutaqaddimataini tatahaddatsani an hukmi as-sihaqi wal liwat wa hukmuhuma yakhtalifu an hukmi zina al-muqarrar fi surati An-Nur. Ya.
Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan, oh, dua ayat tadi itu bukan tentang zinaan, tapi homo dan lesbian. Dan homoseksual dan atau lesbian itu hukumnya berbeda dengan perzinaan. Fal ayatul ula fi sihaq. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ayat yang pertama itu berbicara tentang homoseksual. Wal ayat ats-tsaniyah, ya, ayat yang kedua tadi itu berbicara tentang lesbian. Ai wan nisa allati ya'tinal fahisyah. Maksudnya bagi para wanita yang melakukan penyimpangan hubungan seksual atau lesbian, wahiyas sihab alladhi taf'aluhu al-mar'a ma'al mar'a fashtashidu 'alaihina arba'atan min rijalikum. Jadi seandainya ada perempuan yang melakukan hal itu perlu ada saksi. Fa in syahidu, kalau ada 4 orang saksi menyaksikan ada perempuan itu berhubungan dengan sesama perempuan, fahbisuhunna fil buyut, maka kerangkenglah dia di rumah. Sekaplah dia di rumah, fi an tudha al mar'a wahdaha ba'idan amman kana tusahiquha hatta tamut, ya, dikerangkeng sampai meninggal. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Begitu pula warrajulani alladzani ya'tiyani al-fahisha. Laki-laki yang melakukan hubungan penyimpangan hubungan seksual atau homoseks atau liwat. Fa'adhuhuma ba'da thubuti dzalika bisyahadati aydan. Maka kucilkanlah dia dari masyarakat kalau memang dia itu terbukti melakukan liwat itu. Fa in taba qabla idzaihima bi iqamatil haddi alaihima fa in nadama wa aslaha kullu a'malihima wa tahara nafsiyah fa'aridu anhuma bil kafi an iqamatil haddi alaihima. Tapi seandainya dia mau bertobat dan dia mau memperbaiki dirinya, ya, maka fa'aridu anhuma, jangan dihukum. Sekarang az-zina al-mujib al-had. Perzinaan itu yang bagaimana yang sampai dijatuhi hukuman. Apakah cumbuhan itu termasuk perzinaan? Dan kalau sampai perzinaan boncengan itu perzinaan? Ya. Inna kulla ittisali jinsi qa'imun ala asasi ghairi syar'iyyin yu'tabaru zina. Jadi hubungan kelamin yang tidak berdasarkan dasar pernikahan itu adalah perzinahan. Seandainya ada pernikahan, tapi pernikahannya itu pernikahan yang fasid. Seandainya terjadi hubungan suami istri, maka hubungan itu adalah perzinaan. Misalnya ada pernikahan yang dilakukan atau dilangsungkan, tetapi wanitanya itu masih dalam status masa iddah. Pernikahan dalam masa iddah itu adalah tidak sah, berarti batal. Dan kalau batal berarti bukan suami istri. Kalau bukan suami istri kok berhubungan berarti perzinahan. Wa yatahaqqaqu zina al-mujib lil haddi bi taghyibi al-hashafah. Jadi yang disebut perzinaan itu adalah ya, bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan itu. Artinya kalau di kamar bercumbu, ya, itu masih belum masuk dalam kategori perzinahan. Maka pembuktian orang itu zina atau tidak itu tidak gampang. Kecuali kalau ada pengakuan atau ada bukti bahwa wanita itu hamil. Jadi tidak gampang orang menuduh orang lain itu berbuat zina itu. Kenapa? Karena butuh
Pengetahuan betul-betul dah. Apakah hanya sekedar masuk kamar berdua itu dianggap perzinaan? Belum tentu. Ya. Meskipun potensi untuk ke sana itu lebih besar daripada tidak. Nek lanang wedok normal no kamar guru wong loro terus nyapo. Ya. Sing lanang sehat, sing wedok ya sehat. Sing lanang ganteng, sing wedok ya wahyu, terus nyapo. Pijetan. Apa pijet plus? Ya. Jadi ada hubungan kelamin mustahi bitaba. Mustahi bitaba itu artinya jadi bertemunya dua kelamin fi farjin muharramin, di farji yang haram. Mustahi bitabai. Mustahi bitabai itu artinya bahwasanya hubungannya itu dilakukan oleh manusia, laki-laki dan perempuan. Seandainya ada hubungan, naudzubillahi min dzalik, ada seorang laki-laki terus berhubungan dengan binatang, itu bukan perzinahan, bukan masuk dalam kategori perzinahan. Ya. Miri syubhati nikah, bukan termasuk syubha nikah. Apa syubha nikah itu misalnya? Kok ono pernikahan syubhat itu misalnya apa? Syubha nikah itu misalnya begini. Ada adik kakak menikah bareng perempuan ini. Ya, perempuan ini nikah bareng. Tentu pengantin laki-lakinya kan ya. Lu bengi-bengi ku lampu mati terus salam mlebu kamar. Ya. Terus terjadi apa yang terjadi? Pengantin laki-laki itu yakin, oh iku bojo. Suarane padha mergo lampu mati gak ketok. Nek krungu suarane wae. Terjadilah apa yang terjadi? Barang lampu makan lu. Salah. Itu syubha nikah. Ah, syubha nikah itu bukan atau tidak kena haddu az-zina. Tapi betul-betul dibuktikan di mahkamah bahwasanya itu syubha nikah. Artinya dia itu betul-betul dia nggak tahu gitu loh. Betul-betul keliru. Nanti kuat di bareng kok. Ya. Nah kamare jejer Yon. Kali terjadi seperti perasaku, buyus, jempolane tawar lampu mati. Oh duduk nggonku. Yakun ma'ahu inzal, meskipun barangkali proses itu tidak sampai keluar air. Maaf, keluar air bibit manusia itu. Jadi pokoknya ada pun tidak, hubungan itu dilakukan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, maka itu adalah perzinaan. Fa idza kana al-istimta'u bil mar'atil ajnabiyyah fi ma dunal farj fa inna dzalika la yujibul haddul muqarrar li uqubatiz zina wa in iqtadha at-ta'zir. Seandainya ada laki-laki dan perempuan ya melakukan istimta', saling menikmati dengan wanita yang dia itu bukan istrinya ya, tapi tidak sampai melakukan hubungan seksual, fa inna dzalika la yujibul had. Perbuatan seperti itu tidak kena hukuman had zina, wa in iqtadha at-ta'zir, tapi perlu dihukum at-ta'zir, yaitu dipenjara atau dikucilkan. Jadi misalnya ada laki-laki perempuan berjumbu, tidak sampai melakukan perzinaan, itu memang tidak kena hukuman zina, tapi dia kena takzir.
Jadi kalau di kampung kita ada seperti itu, ya ditakzir aja, ya, dikeluarkan dari perumahan atau kampung kita. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Ibnu Mas'ud. Inni alajtu imra'atan min aqsal Madinah fa asabtu minha duna an amassaha. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi laporan, Rasulullah, aku iku tahu ngobati wong wedok. Mungkin bu tukang pijet bu, opo pokoknya dia itu mengobati seorang perempuan min aqsal Madinah. Wong itu ono kono ngene pucuke kota kono, jauh. Fa asabtu minha. Saya melakukan sesuatu yang biasa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tunaan amassaha, hanya saja saya tidak sampai berhubungan seksual dengannya. Ya. Pokoknya liyane iku, nek iku gak. Fa ana hadza fa aqim alayya ma syi'ta ya Rasulullah, ini saya. Saya ngelapor ke sampean ini, ke panjenengan ini dalam rangka saya membersihkan diri. Silakan saya dihukum. Dan saya siap. Hukuman apapun akan saya terima. Begitu. Sahabat-sahabat Rasulullah itu merasa bersalah itu lapor nang Nabi terus terang, terus silakan Rasulullah dihukum. Ada perempuan yang pernah zina itu datang ke Nabi nangis-nangis untuk minta untuk dirajam. Rasulullah bilang, "Loh, kenapa kamu tidak dirajam? Saya zina ya Rasulullah. Mana buktinya?" Buktinya adalah perut saya. Kata Rasulullah, "Ya wis mulya, kuni wis lahir anakmu iku rene." Disuruh pulang sampai anaknya lahir, baru kemudian dirajam oleh Rasulullah SAW dan kemudian disolati oleh Rasulullah. Pada saat itu diprotes oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, bagaimana sampean itu kok bisa mensolati orang yang telah berzina ini?" Umar gak rela kalau Nabi itu nyolati orang yang dosa besar itu. Rasulullah menjawab, "Ya Umar, taubatnya perempuan ini seandainya dibagi kepada sahabat yang ada ini cukup. Artinya perempuan ini sudah betul-betul ingin membersihkan diri. Makanya Rasulullah mau menyolati." Faqala Umar, "Satarakallahu walau satarta nafsaka." Ketika orang itu lapor ke Nabi itu ada Umar di samping Rasulullah. Umar kemudian berkomentar, "Satarakallahu law satarta nafsaka." Allah itu telah nutupi kamu. Seandainya kamu itu mau menutupi diri kamu, ya, Allah itu sudah menutupi. Kenapa kamu ceritakan? Jadi karena Umar, yuk gak usah diceritakan lah, itu aib. Ya. Falam yurid an-nabiyyu syai'an. Dan Rasulullah tidak menghukum ya orang ini apa-apa. Fantalaqar rajul. Tidak komentar apa-apa karena enggak Rasulullah diam saja enggak komentar, fantalaqar rajul. Orang ini kemudian meninggalkan Rasulullah. Fa'atba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahu. Setelah orang itu meninggalkan Rasulullah, ada seseorang yang disuruh untuk menguntit atau memanggil orang itu. Ya, jadi setelah dia pergi malah disuruh menghadap Rasulullah. Nah, ketika menghadap Rasulullah untuk yang kedua kali itu, Rasulullah membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanata yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat
tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Baik di ujung siang atau pada malam hari. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat Allah. Rasulullah membaca ini di hadapan orang yang lapor tadi. Faqala lahu rajulun minal qaum. Ada salah seorang sahabat lagi yang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, alahu khassa amlin nasi amma. Hukum seperti itu apakah untuk orang ini spesial? Orang ini saja? Atau hukum seperti itu amah linnas, untuk semua orang? Kata Rasulullah, amatun linnas. Nah, hadis itu yang melandasi bahwasanya perzinaan yang dihukum oleh hukum syar'i dengan rajam atau cambuk itu adalah perzinaan ya sampai terjadi hubungan suami istri atau dua kelamin. Tapi kalau juru dan seterusnya bukan termasuk dalam kategori zina yang kena had. Aqsamuz zina. Sekarang macam-macam perzinaan. Az-zina imma an yakuna bikran aw muhsanan wa likulli minhuma hukmun yakhussuhu. Jadi perzina ini ada yang disebut dengan zina muhsan, ada yang ghairu muhsan. Zina muhsan itu zinanya orang yang sudah pernah menikah atau dalam kondisi menikah, punya suami atau punya istri. Makanya perselingkuhan seorang ibu di kantor atau seorang ayah di kantor itu muhsan. Dan kalau muhsan itu hukumannya adalah rajam. Bahkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, dicambuk dulu, baru 100 kali baru di rajam. Kalau yang melakukan perzinaan itu adalah jejaka, pemuda dan gadis, maka hukumannya adalah dicambuk dan ditakzir. Ya, itu yang disebut dengan ghairu muhsan. Ittafaqal fuqaha'u ala anna al-bikri al-hurri idza zana fa innahu yujalladu mi'ah jalda sawa'un fi dzalika ar-rijal wan nisa liqaulillahi subhanahu fi suratin nur a'udzu billahi minasyaitonir rajim az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ulama-ulama fikih sepakat bahwasanya pemuda yang belum pernah menikah, jejaka atau gadis, idza zana, kalau dia itu berzina, fa innahu yujladu mi'atu jalda, dicambuk 100 kali cambukan, baik pihak laki-lakinya atau pihak perempuannya. Kecuali kemarin, pertanyaan kemarin, gimana kalau diperkosa? Ya. Yang merkosa laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kira-kira terbayang nggak? Terbayang nggak, Pak? Perempuan memerkosa laki-laki. Kira-kira ono ta? Wong wedok kok merkosa wong lanang. Saya kok tidak terbayang. Kalau sampai terjadi, sesungguhnya yang laki-laki juga mau melakukan itu. Kalau seandainya terjadi, maka sesungguhnya yang laki-laki juga menginginkan hal tersebut. Ya.
Nah, berdasarkan ayat dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki yang yang ghairu muhsan ini, gadis dan jejaka ini, hukumannya adalah dicambuk mi'ata jaldatin, 100 kali cambukan. Kata Allah, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Jangan sampai ada kalian itu punya rasa sakno, kasihan. Ojo re, gak usah. La ta'khudkum bihima ra'fa. Jadi dalam penegakan, kalau kemudian kita ada unsur kasihan, sakno, nah itu nanti nggak terjadi hukuman itu. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi jangan sampai ada rasa kasihan ya dalam menegakkan aturan Allah. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekelompok kaum mukmin. Jadi perlu ada saksi yang menyaksikan atau melihat proses terjadinya hukuman itu. Ya, kalau yang melihat itu punya hati nurani, insya Allah dia akan hati-hati, tidak berani melakukan perbuatan itu. Karena apa? Karena takut akan hukuman yang akan dia alami kalau seandainya dia itu ya. Jam pinten iki? Kurang 2 menit. Ada yang ditanyakan, Pak? Monggo kalau ada pertanyaan. Terakhir iki ada ngono Ramadan. Raisa Ulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, ada kakak beradik, lagi perempuan. Kakak beradik? Ya, dia melakukan hubungan suami istri. Kakak beradik? Iya, kakak beradik. Terus membuahkan anak. Nah, saya tanyakan, hukumnya anak ini bagaimana Ustaz? Dan perwaliannya bagaimana? Iya, anaknya sopo. Jelas anaknya. Itu pernah saya baca di negara barat sana. Itu anaknya udah besar-besar itu. Kakak beradik. Tapi tidak tahu itu kawin atau bagaimana, itu saya juga kurang ngerti. Cuma dia hubungan istri, melakukan hubungan anak. Yang saya tanyakan itu hukumnya kalau dalam agama Islam itu hukumnya bagaimana? Status anak dan perwaliannya bagaimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan di barat, Pak. Kalau yang pernah saya baca, justru di timur. Kalau nggak salah di utara. Itu anak sah. Ya. Dan itu ada. Di Jawa itu ada. Ada yang dengan anaknya sendiri, bapak dengan anaknya. Ada yang adik kakak. Yang di Sulawesi Utara itu kalau nggak salah adik dengan kakak. Ya. Nah, sampai punya anak 2 kalau nggak salah. Ya, sudah besar. Nah, itu bagaimana hukum anaknya? Yang jelas pernikahan itu seandainya nikah, itu kan tidak sah. Kalau tidak sah, berarti tidak ada pernikahan. Pernikahannya batal. Ya. Kalau pernikahannya batal, berarti ya nggak ada pernikahan. Loh, kalau kemudian sampai seperti itu, hukumnya adalah anak zina. Nah, terus anak zina itu nasabnya kemana? Nasabnya anak zina itu bukan ke ayah biologisnya, tapi kepada ibu biologisnya. Nah, kemarin ada yang bertanya, seandainya ada 2 anak hasil perzinaan, yang satu laki-laki, yang kedua perempuan, kemudian perempuannya itu menikah, boleh enggak? Ya, walinya adalah kakaknya yang perempuan.
saya perlu jelaskan lagi bahwa perwalian itu adalah jalur ayah. Meskipun dia itu adik kakak kandung, ya. Tapi perwalian itu dari ayah. Nah, ayahnya kan tidak ada. Dalam arti hubungannya itu tidak sah, apalagi berzinaan. Ya, berarti itu adalah anak zina. Terus anaknya itu bagaimana? Anaknya itu dinisbahkan kepada jadi ini repotnya gini. Iku anak ta opo, ya. Kalau didefinisikan anak itu apa sih? Anak itu adalah bayi yang keluar dari rahim seorang wanita, berarti ibu itu adalah ibunya. Betul. Tapi bibitnya itu adalah bibit kakaknya atau adik laki-lakinya. Nah, ini carut marut. Ya. Anak ini memanggil kepada si perempuan apa? Ya, itu ibu secara biologis. Ya, sama dengan seorang ayah yang menghamili anaknya, perempuan. Anak yang dilahirkan itu manggil apa? Mbah ta bapak? Ya. Dia itu dilahirkan dari rahim anaknya, tapi yang menghamili adalah ayahnya. Ini ambil mbah tapi bibite iku. Nah, ini makanya naudzubillah min dzalik kalau sampai terjadi seperti itu. Intinya secara hukum anak itu adalah anak zina. Ya. Anak zina. Kenapa? Karena hubungannya jelas tidak diperbolehkan oleh syariat. Seorang kakak atau adik, ya, kakak beradik sampai berhubungan meskipun dilakukan suka sama suka. Jadi alasan niku podo senengin tidak bisa. Tetap harus ada aturan-aturan hukum yang dijalankan. Podo seneng yo gak apa-apa lah. Nek podo seneng gak apa-apa, gak perlu aturan. Gak perlu hukum, gak perlu undang-undang, wis urip kae kewan ngono ae. Wedhus ta, sapi ta. Nah, kita itu manusia, ada aturannya. Jadi alasan podo seneng itu nggak bisa dijadikan dasar. Ya, perzinaan adalah tetap perzinaan meskipun dilakukan suka sama suka. Jadi itu harus diputus dan ya dihukum zina. Nah, anaknya lo emboy. Ya. Kami. Terima kasih Bapak dan hadirin sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.